menerbitkan surat tanggapan kedua atas sebuah aduan yang kami ajukan di tanggal 28 April 2022 mengenai big data dari Pak Luhut yang disampaikan di podcast Deddy Corbuzier yang dipelintir oleh dua media ternama, media besar, dan dalam satu korporasi memelintir secara sistematis, masif. Nah, dua media ini menyatakan bahwa dalam judulnya adalah Big Data Luhut, menyampaikan bahwa Luhut memiliki big data untuk netizen yang ingin tunda pemilu. Terjadi di 11 April, terjadi di 11 April ya. 11 Maret pada saat podcast Deddy Corbuzier 11 Maret dimunculkan. 11 Maret itu juga terjadi itu yang artinya Luhut klaim punya big data berisi suara rakyat ingin tunda pemilu. Di tanggal 13 Detik juga menyampaikan klaim Luhut soal big data netizen mau tunda pemilu panen kritikan. Lalu di tanggal 11-nya di yang sama bahwa Luhut LBP tentang statement mengarah kepada partai tersebut bahwa Luhut klaim pemilih Demokrat, Gerindra, PDIP dukung tunda pemilu. Padahal dalam podcast Deddy Corbuzier yang sudah kami rangkum di sini tidak ada pernyataan Pak Luhut mengenai hal tersebut. Bahwa mengenai penundaan Pak Luhut tersebut itu terjadi dari berbagai segmen. 110 juta yang dibilang Pak Luhut itu mengarah kepada segmen orang masyarakat yang ingin bahwa saat ini fokus kepada ekonomi karena pasca pandemi, bukan artinya ingin tunda pemilu. Nah, oleh sebab itu kami ajukan surat kepada Dewan Pers, dibalas pada tanggal 27 Mei. Dalam balasan surat Dewan Pers menerima. Dewan Pers menerima dan bahwa Detik dan CNN itu telah melakukan kesalahan kode etik jurnalistik dengan nomor surat 466 tertanggal 27 dikirimkan, lalu menerima laporan kami dan Detik dan CNN Media Cyber harus melakukan klarifikasi dan hak koreksi. Nah, lalu kejanggalan terjadi dengan surat yang sama di tanggal tersebut. Diklarifikasi bahwa dua media cyber tersebut tidak melakukan pelanggaran dengan tanggal yang sama. Ini kita bisa tunjukkan ya, tanggal yang sama dalam satu surat dengan surat yang berbeda, kontradiktifnya ada. Nah, kami bertanya ada apa? Akhirnya diklarifikasi di tanggal 31 bahwa mereka tidak, ini ya, kita lihat tanggal 31 bahwa mereka surat pertama itu tidak adalah sebuah surat kekeliruan di internal Dewan Pers. Lalu surat yang kedua adalah yang benar, dan surat yang ketiga melalui kode etik jurnalistik masyarakat bisa melakukan klarifikasi langsung kepada media bersangkutan. Nah, kami lakukan anjuran Dewan Pers di tanggal 3 melalui email kami kepada Detik dan CNN. Ini bukti emailnya. Sudah kami berikan bukti emailnya kepada mereka, ada banyak emailnya juga kepada Dewan Pers, tidak dibalas. Lalu selang 1 bulan lebih kami memasukkan surat secara langsung ke Detik dan CNN, dan kami telah berikan tenggang waktu, namun hingga saat ini juga tidak ada klarifikasi dan koreksi dari mereka. Nah, sebenarnya banyak kejanggalan di sini, makanya kami masuk ke Dewan Pers lagi untuk meminta, karena apabila Dewan Pers adalah ibaratnya yang bisa memutuskan pelanggaran atau tidaknya ini tidak tegas, maka kami harus mengadu kepada siapa. Ini menjadi perhatian yang sangat besar bagi kita semua. Maka oleh sebab itu saya tegaskan bahwa saya tidak mengenal Bapak Luhut Binsar Panjaitan, dan saya adalah masyarakat yang dilindungi undang-undang untuk melakukan klarifikasi. Dan atas 2 tanggapan surat kami yang tidak berbalas kepada itu, mereka telah melanggar kode etik jurnalistik, terutama Undang-Undang Pers pasal 5, Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99, bahwa perusahaan pers, media cyber itu memiliki hak koreksi dan hak tolak. Kalau mereka tidak merasa bersalah, mereka bisa menolak hak koreksi kami, namun itu tidak dilakukan.
Maka dari situ kami meminta ketegasan, ini adalah upaya kami dan saya merasa sangat dirugikan dalam hal ini, dan kami meminta untuk ya sudah, kalau memang bersalah lakukan kesalahan. Tadi kami sudah bertemu, namun lambat dalam peraturan Dewan Pers 2 minggu tenggang waktu yang diberikan. Namun hingga saat ini sudah 40 hari surat kami masukkan, belum ada balasan. Nah, jadi kita masih menunggu dari Dewan Pers. Kita harapkan Dewan Pers mau dan Detik dan CNN bisa mawas diri untuk minta maaf kepada masyarakat. Ini demi kemajuan, karena bukan satu kali sini saja Detik dan CNN melakukan kesalahan. Sudah ada 2 kali, terutama kasus soal Gubernur Banten yang pada saat itu akhirnya mereka mengeluarkan hak koreksi mereka. Nah, kami meminta dengan segala, karena ini menimbulkan kegaduhan di masyarakat, dan saya berkepentingan untuk memulihkan nama baik pemerintahan Presiden Insinyur Haji Joko Widodo yang masih 2 tahun sebagai masyarakat. Saya berharap itu, bahwa nama baik Presiden harus dipulihkan, nama baik pemerintah harus dipulihkan demi stabilitas negara. Karena apa? Berita ini sudah menuju kepada berita bohong, hoax, fitnah, dan segala macamnya. Nah, saya bersyukur Bapak rekan-rekan wartawan saat ini bisa berkumpul di sini untuk meliput kami. Kami harapkan ini menjadi sebuah hal yang baik untuk kedepannya kita bisa memajukan pers kita. Kalau Dewan Pers yang baru diganti oleh Pak Zumardi tidak bisa bertindak tegas, maka saya katakan dari hati, lubuk hati yang paling dalam, lebih baik ketuanya dulu saja. Baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Ada yang diharapkan nggak soal misalnya Dewan Pers memanggil dari kedua media tersebut? Kami berharap pertama ya, Dewan Pers memanggil 2 media tersebut dan dipertemukan di Dewan Pers. Dan kami juga nanti akan mengundang CNN dan Detik. Oke. Ayo kita adu argumen. Nah, itu dia. Ayo kita adu argumen. Saya akan mengundang mereka untuk nonton bareng podcast Deddy Corbuzier. Bener nggak Pak Luhut itu ngomong tunda soal pemilu? Benar nggak? Ayo, Detik dan CNN ini saya buktikan ya melalui media. Saya ingin mengundang mereka untuk nonton bareng. Kita buktikan. Bahkan saya juga mengundang Dewan Pers. Ini ya. Dewan Pers RI kita undang. Kalau bisa Pak Zumardi kita undang dengan secara terhormat hadir dalam nonton bareng ini. Kalau mereka bisa membuktikan ada pelintiran kata Pak Luhut, saya siap untuk dia lakukan secara hukum. Apapun saya siap. Saya masyarakat, saya punya hak dan kewajiban. Saya siap untuk melakukan itu. Maka ayolah kita bersifat akademik, bersifat fakta, bersifat ilmiah dalam menentukan apa yang benar dan apa yang salah. Dari saya masyarakat Indonesia, saya hanya meminta bahwa tunjukkanlah yang benar itu benar, yang salah itu salah. Jadi artinya sepertinya ada kesenjangan antara media besar ya, begitu ya? Ya, kami sudah lihat beberapa kali seolah-olah media besar ini kalau mereka berbuat kesalahan lalu susah sekali untuk luruskan. Padahal ini jelas melanggar undang-undang. Kalau mau dibawa ke ranah ITE, sayang ada undang-undang pers yang meinikan mereka. Bahkan saya di sini juga melampirkan ya, mohon izin saya tunjukkan lagi. Dalam surat tanggapan saya melampirkan secara rinci. Saya tampilkan secara rinci pasal per pasal. Ya. Bahwa masyarakat dapat melakukan kegiatan untuk mengembangkan kemerdekaan pers, menjamin hak perolehan informasi yang diperlukan. Ini pasal 17 ada, Undang-Undang tahun 19. Ini pasal 6. Pers nasional melaksanakan peranan sebagai berikut: memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, menegakkan nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia, serta menghormati kebinekaan persatuan, mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar. Di poin C saja, akurat, benar, tidak ini seolah-olah digelindingkan dan terjadi sistematis. 11 lakukan, 13 keluarkan lagi, 19 lakukan opini di masyarakat. Lalu di tanggal 18 lakukan lagi opini di masyarakat, 19 ditutup dengan opini. Jadi saya merasa tidak ada media yang kebal hukum. Bahwa undang-undang pers ini adalah kemerdekaan pers yang diperjuangkan pemerintah dulu, harus kita jaga bersama-sama.
jangan sampai Dewan Pers ini masuk angin dengan ketua yang baru. Saya hormat dengan Profesor Azumardi Azra, cuman ketika ini memang tidak bisa ditegakkan, ya saya mohon izin untuk melakukan penegakan hukum karena masyarakat punya hak dalam hal ini dilindungi undang-undang. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Betul. Sudah melakukan dialog-dialog dengan Dewan Pers. Sudah, tadi kami diterima oleh admin atau yang bersangkutan Mbak Astrid yang biasa berkomunikasi dengan kami. Saya tanyakan apa kendalanya, mereka bilang tidak bisa diputuskan, padahal tidak bisa diputuskan secara cepat. Sudah pernah dibahas, cuma tidak bisa diputuskan secara cepat. Yang kami sayangkan ini, harusnya ada mekanisme mediasi dan adjudifikasi Ya, betul. Dewan Pers dengan pelapor. Ya. Ini tidak dilakukan, mekanisme ini tidak dilakukan. Nah, karena mekanisme ini tidak dilakukan, maka saya harus bagaimana lagi? Ya kan? Nah, maka oleh sebab itu saya menginginkan sebuah sikap dari Dewan Pers untuk ya lakukan aja. Ketika memang saya salah, tolak. Ketika saya benar, ini kan. Tapi jangan membuat ini seolah-olah ada terjadi, mohon maaf ya, ini seolah terjadi ya, ada mal administrasi yang Iya. terjadi di Dewan Pers. Apakah Dewan Pers tidak independen lagi atau bagaimana? Nah, ini yang ini. Karena kita tahu betul Detik dan CNN memiliki kekuatan basic media yang cukup besar. Begitu. Mungkin itu yang bisa Terakhir. siap. Kalau sudah 1, 2, 3 kali dilakukan persuasi penegakan terhadap Dewan Pers dan tidak, apa yang akan dilakukan langkah ke depan? Saya mungkin sekarang hadir dengan beberapa orang melakukan aksi solidaritas. Namun, jika nanti ini tidak ditanggapi, kita akan lakukan aksi yang lebih besar. Dan bahkan saya juga akan melaporkan Tindakan hukum ya. tindakan hukum kepada Ombudsman Ya. Oke. terhadap maladministrasi yang dilakukan Dewan Pers ini. Tidak bisa dong media sekelas Dewan Pers yang menjadi rujukan seluruh media-media di Indonesia mengatakan terjadi bahwa ada kesalahan terhadap Dewan Pers itu sendiri. Tidak bisa seperti itu. Bahwa apa yang menjadi yang diputuskan, karena dalam peraturan tidak ada ralat itu tidak ada. Iya. Maka kekuatan hukumnya bagaimana? Tidak ada kepastian, maka saya merasa terzolimi di sini. Oleh sebab itu saya akan lakukan ini, kayak kejar terus. Bahkan saya akan, kalau ini tidak ditanggapin, saya beri waktu misalnya 2 minggu, tidak ditanggapin, saya nanti akan ke Komisi 1 karena Dewan Pers juga dibawahi di Komisi 1. Karena DPR juga memiliki pengawasan mengenai jalannya kegiatan ini. Mungkin hanya 1 yang melapor, tapi bisa saja ini akan terjadi pelaporan yang lebih lagi. Walaupun ini sudah basi, masyarakat sudah ini, tapi saya ingin kebenaran tetap kebenaran. Ini nama pemerintah harus dipulihkan. Kepentingan saya adalah memulihkan nama pemerintah. Mungkin itu yang bisa. Oke, baik. Terima kasih.